tampilan awal utama Blendernya. Di sini ada file dan standar lah ya kalau kita pernah pakai software-software yang lain. Di sini ada panel timeline yang di keseluruhan sini. Yang keseluruhan sini tuh 3D viewport. Yang di sini tuh em, outliner properties. Jadi sini tempat berkumpulnya list-list objek-objek apa aja yang ada dalam satu file Blender 3D gitu kan. Terus di sini tempat berbagai macam settingan, gitu. Berbagai macam properties yang ada. Dimulai dari rendering, bisa milih Eevee, Worksbench ataupun Cycle. Mau render engine yang mana kita pakai gitu. Nah, ini di sini tempat pengaturan rendering, mau sampling, segala macam bla 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 blanya. Nah, itu nanti kita pelajari satu-satu di sini. Terus di sini kalau kita arahkan mouse muncul output properties. Output itu tahu lah ya, renderan keluarannya, output hasil akhir. Mau mau hasil video atau still image, resolusinya mau berapa, HD, Full HD gitu ya, dan yang lain-lainnya. Ini ada view layer properties. Nah, ini gunanya untuk mengatur data-data Blender, renderan kita supaya untuk decompositing lebih mudah gitu. Nah, itu nanti kita pelajari next time. Terus di sini ada scene properties. Nah, di sini ada fungsinya masing-masing ya. Ada scene, unit, segala macam-macamnya, gravity, keying set, yang lain-lainnya gitu. Nggak semuanya kita pakai gitu, nggak semuanya. Nanti kalau memang ada yang dipakai, nah, kita cari tahu itu fungsinya apa gitu. Sini setiap ke atas, setiap apa yang bisa diklik itu ada fungsinya masing-masing. Unit, unit system ini tempat ukurannya ya. Kalau mau ukuran akurat, ada mau gunakan metrik atau imperial. Metrik itu biasanya yang nanti kalau misalnya ukuran panjang, length, itu bisa meter, sentimeter, micrometer, kilometer gitu kan. Kalau imperial itu ukuran yang seperti inci, kaki, miles, toe segala macamnya. Nah, yang jago matematika mungkin atau hitung-hitungan jarak-jarak itu dia. Ada massa, waktu, temperatur dan yang lain-lainnya. Di sini work properties. Nah, ini nanti ada kegunaannya cuma untuk ngatur, eh, apa ya dibilang? HDR ini sih. Ini bisa kita ganti-ganti. Nah, gitu. Work warna lingkungannya gitu. Satu apa ya bisa dibilang. Nanti aja deh. Kalau dipraktekin bisa paham. Soalnya kalau dijelasin agak-agak bingung. Gitu ya. Oke, di sini ada tempat collection properties. Nah, sebenarnya yang di atas ini sih nggak jarang terlalu dipakai. Di sini ada namanya object properties. Kalau kita klik, ini kita geser. Nah, ini berubah nih angka location ya. Gitu. Nah, ini balik lagi 000 lagi. Ini ada fungsinya masing-masing. Di sini ada modifier properties. Nah, gunanya misalnya ini nambah modifier. Eits, tuh, nambah modifier lagi, bevel atau segala macamnya gitu kan. Atau nambah modifier apalagi ini. Nah, macam-macam. Jadi ada fungsi masing-masing. Tuh. Particle properties ini tempat ngatur-ngatur, hmm, bentar ya, ngatur-ngatur jumlah-jumlah partikel itu. Jadi misalnya buat buliran air gitu. Buliran air.
tempat ngatur-ngatur buliran air sebenarnya. Mau jumlahnya segala macamnya itu ada nanti di sini. Terus di sini tempat, nah ini mau nambahi simulasi fisika apa aja? Mau simulasi fisika kena angin, kena air gitu ya. Soft body, maksudnya ada benda yang jatuh gitu, segala macamnya gitu. Terus ini ada properties, biasanya tuh dipakai di rigging, constraint properties segala macamnya. Nah, ini ada fungsi masing-masing. Ser pun nggak hafal semuanya. Nanti sesuai kebutuhan aja sebenarnya, nggak semuanya kita pakai. Nggak semuanya kita pakai. Di sini ada objek data. Nanti ada yang kita sering pakai itu di sini modifier, object properties, output, renderingnya, render properties segala macamnya, sama yang di material ini. Ini tempat pengaturan material. Tempat pengaturan material itu nggak cuma di sini, ada nanti di tab-tabnya ini, di atas ini, tab shading. Ini dia ya. Nah, gitu. Nah, itu berbagai macam tampilan awalnya. Ini kalau kita mau modifikasi tampilannya bisa. Ini ada kalau kita arahkan setiap sudut panelnya. Nah, ini kita misalnya jadi nambah tersplit. Ini pun kita ganti bisa nih. Nah, ini di arah mouse di sini ada 3D viewport segala macam, UV editor, movie clip editor, geometry node, texture node, kompositor ya. Nah, terus dop sheet, dop timeline, terus graph editor, drivers, NLA, nonlinear animation, NLA, nonlinear animation, text editor, segala macamnya. Ini outliner sama ini seperti sebelah kanan, kan ini sama nih. Gitu. Ini kita ganti ke properties, kiri kanan ini sama. Tuh. Nah, itu dia. Kita ganti ke file browser, kita ganti ke preference pun bisa. Ini kalau mau kita gabungin, arahkan aja di pembagian dua ini. Nanti ada muncul panah kanan kiri, klik kanan, join area, arahkan arahkan mouse sebelah kanan untuk klik aja, klik kiri. Oke. Nah, itu dia. Ini mau dibagi kayak gini pun juga bisa. Sorry. Nah, gitu. Kalau nggak mau ditarik sudutnya pun juga bisa. Misalnya klik kanan di sini, uh, horizontal split. Nah, gitu. Join area gitu. Nah, itu dia. Ini tampilan layout standar seperti ini biasa bawaan. Ini tampilan modeling. Nanti kalau kita klik modeling ini objeknya langsung bisa diedit gitu. Tergantung objek yang kita seleksi. Nah, ini sculpting. Semalam tuh udah tahu ya. Dasar ini demo kan. Ini UV editing. Jadi kalau UV editing itu nah ini. Kalau kita select semuanya jadi kotak ini terbagi empat ya. Nah, terbagi empat. Nah, ini kalau kita seleksi ini, nah itu ya. Terus ini UV editing, ini texture paint. Jadi kalau texture paint itu kita tambahin misalnya teksturnya deh, base color. Cepet aja. Udah kita mau ngasih warna, hmm, bentar ya. Ini ngasih warna gitu kan. Nah, ini dia. Dia ngikut yang sebelah sini gitu. Nah, itu texture paint. Shading,
Shading shading, tunggu lagi shader compilation. Shading ini tempat kita ngatur berbagai macam material, mau gelas, mau metalik, mau konkrit, mau segala macamnya. Nah, ini misalnya kita contohin jadi metalik. Kita buat objek baru aja. Hmm, ini kita tambahin metalik, naikkan jadi angka satu gitu. Spekularnya enggak, ini enggak ngaruh karena udah jadi material metalik, roughness-nya kita turuni. Jadi dia mau kita ganti warnanya jadi seperti ini, gold atau segala macamnya gitu. Roughness-nya kita tambahin gitu. Itu ya. Ada macam-macam, mau em, kalau mau seperti gelas ini metaliknya turunin dulu, transmissionnya naikkan. Kalau di EV ini beda ya. Ini di EV, wait, bentar. Ini aja deh. Maksud- Ini aja. Nah, ini kalau di EV, kok coba kita ganti ke cycle. Nah, cycle kayak gini dia. Tuh, em, roughness-nya kalau kita turunin jadi seperti kelihatan lebih jelas gitu ya. Oh, belum karena bentar. Karena nggak begitu kelihatan sama tembus sebelah sana, coba kita ganti warnanya. Ya, nah itu setelan di IOR itu namanya, ada namanya index of reflection. Jadi setiap material gelas tuh eh, ada yang terdistorsi, ada yang macam-macam. Eh, Coba deh kalian punya gelas atau berbagai macam jenis gelas tuh, kalau kita arahin, lihat, ganti posisi berbagai macam gelas tuh beda-beda ininya, hasil bentuk yang terlihat gitu. Nah, itu menu shading, terus ada tampilan animation, rendering, compositing, scripting, segala macamnya, geometry node, dan yang lain-lain. Geometry node, ini fitur terbaru Blender 2.9. Jadi kegunaannya untuk nah ini kegunaannya untuk buat objek 3D secara prosedural, nah, gitu. Jadi nggak manual banget ya, cuman ini harus agak dipandi-pandi nyusunnya, baca-baca dokumen, cuman ini belum nggak terlalu kita pakai sih. Nah, jadi yang fitur-fitur terbaru itu kayak gitu ya. Ya, shader compilationnya dulu karena ini pakai Eevee.
Misalnya buat objek-objek buah, mungkin kalau kita susun lingkaran bolanya satu-satu ribet ya. Jadi karena udah ada fitur terbaru Geometry Nodes, buat objek yang aneh-aneh pun lebih mudah gitu. Oke, itu fitur terbaru Geometry Node. Nah, selanjutnya itu dari segi workspace, tab, dan panel. Kalau untuk navigasi, biasanya navigasi ini sering di viewport sih. Nah, ini bentar ya. Oke, ini ada di sudut sebelah kiri sini nanti ada muncul apa yang saya tekan, misalnya tekan N sampai 10 kali, 12 kali, 15 kali, 17, 20 kali. Nah, ini untuk muncul di panel sebelah kanan. Atau arahkan mouse ini, gitu, tekan N. Nanti untuk munculin menu toolbar yang sebelah kiri. Gitu. Nah, jadi muncul apa yang saya tekan di sini. Nah, untuk navigasi, ini kalian setidaknya saya saranin punya mouse yang bagus. Mouse, jangan beda ya, bedakan mouse sama touchpad yang ada di laptop. Nah, jadi kita gunakan klik tengah. Ini kalau klik tengah aja untuk ngerotate keseluruhan 3D viewportnya gitu. Kalau tekan CTRL sama klik tengah untuk zoom in, zoom out. Geser aja mouse-nya, klik. Tekan kontrolnya itu ditahan, mouse klik tengahnya itu untuk zoom in, zoom out. Untuk pen left, right, up, down, nah ini. Itu untuk geser kanan kiri. Nah, misalnya kalau kita kehilangan atau terlalu jauh, kadang waktu ngezoomnya agak melambat gitu. Caranya itu misalnya klik objeknya, gitu kan. Ada namanya sini view, frame selected, select gitu kan. Atau bisa klik kanan, add to quick favorites. Itu tekan Q terus pilih frame selected gitu. Nah, atau tekan sebelah angka 1, arahkan geser mouse-nya, nanti muncul ada namanya pie menu. Di keyboard tuh ada sebelah angka 1 ada simbol itu ya, kayak koma gitu. Nah, ini nanti arahkan view selected. Nah, gitu sama dia fungsinya. Bisa dari sini atau yang sebelah di keyboard ada angka huruf S tertidur ya, simbol gitu. Simbol gimana? Ini deh, keyboard. Nah, ini, yang ini. Nah, simbol yang ini sebelah angka 1 ini. Ditekan tahan, terus arahkan view select gitu. Ini juga misalnya contohnya. Tuh ya. Nah, itu untuk bernavigasinya. Bisa dari sini yang ada gizmo sini, rotate atas bawah kanan kiri gitu. Ini zoom in, zoom out, pen right, pen left, up, down. Nah, ini untuk posisi pilih ke kamera. Gitu. Ini untuk mode mengganti perspektif ataupun ortografik. Sudut pandangnya ya. Mau yang perspektif atau ortografik. Gitu. Itu untuk cara bernavigasinya. Gitu. Untuk mindah-mindahi objek, sini ada banyak tools-toolsnya. Gitu. Ini ada move, sumbu yang merah sumbu X. Ini ada sumbu X, biru sumbu Z, hijau sumbu Y. Gitu. Ini untuk rotate, rotate sumbu Y, X, Z. Ini untuk scale. Kalau kita klik di sini, scale semuanya ya. Mau dibalikkan lagi posisi normal, bisa dari tekan N. Ini ada pilih item. Ini 0, klik tahan semuanya, di block gitu ya. Tekan 0, enter, balik, rotation, klik tahan, terus arahkan mouse ke bawah, tekan 0, enter. Gitu. Misalnya mau sumbu Z, X, Y gitu. Nah, itu dia.
Itu untuk scale. Ini untuk munculin semua toolsnya. Jadi yang ini namanya gizmo, yang ada panah, scale, sama rotate tuh gizmo namanya. Sebutannya gizmo, ya. Kalau yang Blender veteran yang gunakan Blender versi em, versi 2.7 atau ke bawah, 2.7, 2.6, itu versi yang lama tampilannya jauh berbeda gitu. Jauh berbeda banget. Itu kebanyakan pakai shortcut G gitu kan, G X, G Y gitu. G Z R double R R Z R X R Z R Y gitu. Nah, mau ngedit-ngedit pun juga kan, nah, gitu. Kebanyakan pakai shortcut. Sekarang tampilan Blender udah dirubah semenjak versi 2.8. Tampilan pokoknya banyak yang berubah, berubah banget gitu. Lebih memudahkan untuk uh, user baru gitu atau pengguna baru yang baru belajar make software 3D gitu. Dipermudahkan. Kok dulu mungkin agak sulit, main banyak shortcut yang harus diingat gitu. GX, GZ, R, cari edit, extrude, macam-macam lah. Apa namanya? Misalnya extrude nih. Nah, itu tekan E. Di sini udah ada tinggal tombolnya nih. Extrude region. Tinggal klik, klik, klik. Nah, ini juga bisa klik, klik, klik. Dulu lumayan ribet sih. Nah, gitu. Nanti satu-satu kita pelajari. Nah, itu tadi dari ini ya, selection transformation gitu. Nah, jadi sampai situ dulu. Nanti setelah udah paham, udah terbiasa, udah paham tata letak, fungsinya, terus terus apa lagi ya? Ya lah, fungsi di sini sininya gitu kan. Tab-tabnya, terus paham dan terbiasa bernavigasi gitu kan dengan keyboard ataupun mouse. Nah, ini tekan kontrol, terus klik tahan tengah untuk zoom in zoom out. Ini aja sih yang dibiasakan gitu kan. Nah, atau klik tengah aja. Ini muncul yang tekan klik tengah di mouse. Bukan klik kiri kanan ya, klik tengah. Yang di scroll mouse-nya itu gitu. Nah, cari aja mouse-mouse yang lumayan enak untuk ngeklik tengahnya. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, didiskusikan? Oh ya, yang tadi yang panel ini tadi ini sih. Hmm. Udah dihapus. Ya wes lah. Ini nanti aja. Kalau di luar dari yang dibahas, ya udah silakan ditanya. Apa yang mau ditanya? Bahasa apa ini? Sir, jadi gini, itu kan biasanya kan ada tuh bisa lihat banyak kan animator yang buat bagian karakter yang bagian rambut. Eh, Nah, apa sih sir yang buat susah yang buat bagian rambutnya itu sir? ah, yang susah. Oke. Kesusahan orang itu beda-beda. Kesusahan misalnya jadi ada macam-macam teknik buat rambut ya. Ada yang pakai partikel atau bentar. Hmm, hair. Ih,
kosong. Oh, ini udah kemarin Ser nggak puas sama buat rambutnya, jadi dihapus. Jadi buat rambut tuh bisa lewat ini ya, em, lewat curve atau bezier gitu kan. Bentar. It's, sebenarnya sih kesusahannya nggak ada yang susah. Butuh kesabaran aja nih. Butuh kesabaran kan. Ada yang pakai partikel, ada yang pakai gitu. Nah, ini nanti kita susun satu-satu gitu. Cuman kemarin udah dibuat kurang puas sama hasilnya, jadi dihapus buat lagi. Nah, itu bisa lewat rambut dari mesh ya, bisa dari particle hair tuh. Kalau particle hair lumayan berat cara kerjanya. Particle hair beratnya di komputernya sih. Ada macam-macam cara teknik. Bisa dari setelah mesh gini nanti kita kasih image tekstur, bisa jadi seperti kayak di game-game gitu sih hasil model rambutnya. Kalau yang ini particle hair hampir mendekati realis gitu ya, pure gitu. Itu lumayan memberatkan kinerja komputer nanti. Nah, kalau ini juga bisa macam-macam tekniknya. Ini bisa kita setelah dari mesh bisa kita convert tuh. Nah, ada tutorialnya tuh particle hair macam-macam sih. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di tandain dulu Ini ya ada pakai si head. plan. Lalu di sini mencapai tidak boleh lalu frame 15 saya akan ubah posisinya ke sini. Tapi aja Nah, itu seperti dia ini. jadi partikel-partikel hair gitu. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Otomatis kilo itu. Nanti ada pakai simulasi-simulasi. Kalau Lalu di sini digerakkan di ya hair ada dynamic juga terkena volumenya seperti prinsip animasi yang follow trough ya. juga kita bisa atur. Kita bisa mengedit di sini. Gitu. Oke. Ini seperti ini gitu. Di video kali ini Itu yang particle hair, ada yang bisa dari mesh tadi ini bisa dikonvert jadi ke particle hair tadi juga bisa. We get P triple chase and like it goes Kalau ini yang mesh Yeah. gitu ya. completely through basically, then just hide them. And now this one front Nanti kita convert It's gitu, step. kasih image texture some ataupun last thing segala macamnya. it Nah, looks itu nanti affected ada tahapan and belajarnya. separates them like this. As you can see, only yeah, and we see actually how it would look roundabout every single plane. Just practically separate all planes with the same phase counts. Phase counts get separated. So now the whole easily converts them with hair Ini as well as this one. So banyak that kali all objek yang dibuat 136 butuh faces komputer yang already lumayan marked juga all those untuk edges bisa as seams. nge-handle-nya. And now I just apply it. Marks the head. Imagine one stays unaffected. And I think it looks much. Jadi kesulitan itu beda-beda, itu masalah feeling setiap orang sih kesulitannya. Palingan ya
ketika ada masalah bisa kita cari solusinya gitu. Mungkin ada yang menurut ini, oh ini mudah kok yang pakai kayak gini, ada yang menurut orang lain ini pakai yang cara gini agak sulit gitu. Nah, itu tinggal nyamannya kita gimana. Itu kalau masalah buat rambut. Yap, ada lagi. Itu nanti ada sini. Nih, buat karakter. Nanti banyak list pelajarannya, modeling hair, wardrobe segala macamnya. Ya, ada lagi yang mau tanya? Sir, itu nanti convert rambutnya itu pakai software tambahan apa enggak? Enggak, dari Blender aja. Dari Blendernya aja. Itu kan dari tadi di video ah Blendernya aja yang handle, nggak ada pakai software yang lain. Bocoran tanggal 9 itu nggak tahu. Soalnya kabarnya cuman ya udah tanggal 9 bakal masuk. Cuman kepastiannya entah kepastiannya pasti entah enggak kan nggak tahu. Tanya disuruh PSBB lagi ya kan nggak tahu kita. Tanya kasus COVID meningkat kan nggak tahu juga. Sir, biasanya kalau keluhan animator 3D itu yang paling sering itu bagian apa, Sir? Gimana? Yang keluhannya, problem gitu, yang menurut Oh, animator ini. keluhannya kalau animator ini beda-beda ya job job list kerjanya. Ada yang animator, ada yang tekstur, ada yang rigging. Biasa kalau animator, animator yang gerakin karakternya ya. Jadi bedakan, animator tuh bukan semuanya. Animator tuh yang aktornya atau yang gerakin karakternya. Biasanya biasanya ya itu sering yang apa namanya? Jumpa masalahnya itu di riggingnya sih. Kadang di riggingnya itu ada namanya weight pain, itu nggak benar. Misalnya gini. Nah, itu weight pain-nya berantakan, itu harus diperbaikin lagi. Nah, gitu. Biasanya animator kok mesh-nya berantakan, nah, nanti bisa jadi si modelernya yang bentar ya. Ini bukan rig-nya. Modelernya yang nggak beres nih, apa namanya? Topologi 3D-nya. Nah, gitu. Itu dari si modeler karakternya itu yang ngeperbaiki. Kalau animator yang ngeluhkan yang seperti yang tadi, it's nah, nah, itu si rigger artisnya yang ngeperbaiki gitu. Bisa. Itu biasanya perbaikinya dari webpainnya sih. Coba ya, post. Nah, itu dari sininya itu ya biasanya. Oke, sebenarnya agak membingungkan sih. Bentar. Ini webpain namanya. Jadi ini gunanya, ini. Kalau kita klik, ini inilah yang kita atur nih. Nah, ini kadang yang bikin sulitnya nih. Webpainnya namanya. Jadi kalau misalnya ini kita tadi rotate dan berantakan, coba kita atur, kita kurangi coba ya. Bikin pusing sih sebenarnya. Eits,
Ini biasanya kadang banyak macam masalah-masalah. Masalah posisi rignya nggak bener, weight pain-nya nggak bener gitu. Nah, kadang animatornya nemukan hal-hal kayak gini. Jadi makanya sebelum diserahkan ke animator, dipastikan semua riggingnya tidak ada mengalami distorsi mesh yang aneh-aneh. Kalau distorsi yang masih wajar masuk akal, nah itu masih bisa diterima. Tuh. Nah, itu udah nggak ada masalah lagi nih ya. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi ya itu masalah si rigger artisnya. Udah nggak ada masalah lagi ya. Nah, tadi kan sampai terpelintir-pelintir tuh kulitnya. Nah, gitu. Itu salah satu contohnya. Kalau ada masalah, dicari solusinya. Jadi di 3D ini banyak hal-hal yang bikin kita puyeng, ya kita cari solusinya. Yang paling sering itu di sini sih, kadang ngejumpai riggingnya itu pas ngerigging masalahnya di situ. Cuman kalau udah tahu triknya, gampang banget gitu. Gitu aja. Animatornya biasanya kendalanya nemukan di situ. Gitu. Masalah di karakternya entah segala macamnya. Nggak ada masalah lagi yang tadi ya. Eits. Kok gini nih ya itu karena nggak masalah itu karena kitanya aja yang terlalu ekstrim kali nari ini ya. Biasa di sini juga gunanya untuk apa namanya? Ngasih stretching-stretching yang aneh-aneh biar gerakan animasinya tuh nggak biar lebih kartunis gitu. Nah, gitu ya. Tuh. Jangan dipelintir-pelintir kali gitu kan. Itu namanya nggak kerjaan kali ha. Nggak kerjaan banget tuh kita pelintir-pelintir. Nah, gitulah. Ya ada lagi yang mau ditanya? Sir itu kalau pas bagian animate saya ada lihat animation movementnya pakai aset dari website itu gimana sir? Oh yang dari Mixamo. Ya terserah aja, cuman kan kita berdasarkan story balik lagi. Kalau untuk kebutuhan kebutuhan buat animasi, short animation maupun film, ya animatornya yang gerakin kok. Yang dari website ya gerakannya minimal gitu kan, minimalis. Ya udah cuma sekedar untuk tes kira-kira rig-nya itu ada bermasalah nggak gitu kan. Rig kita cuma untuk sekedar ngetes ada masalah nggak gitu. Gitu. Biasa pun yang hal-hal instan gini ya untuk dipergunakan di industri game-game gitu. Karena mana tahu game developernya nggak membutuhkan animator ya kan. Udahlah aku mau yang simple aja gitu. Nggak ada yang unik gitu. Biasanya kalau mau pengen yang unik, gerakannya itu benar-benar realis, nggak kaku yang berdasarkan generate dari website gitu kan. Kayak game apa ya? Horizon Zero Dawn ya. Zero Dawn itu lumayan detail banget, nggak akan itu butuh animator yang untuk gerakinnya.
Nggak mungkin kan dari website-website bisa buat gerakan kayak gitu gitu. Itu tetap animator yang buatnya. Nah, gitu loh. Sampai pula kita terlalu instan banget dari website itu. Ya tetap tangan kita juga yang berkreativitas. Dengan juga berdasarkan dari storyboard gitu. Nah, gitulah. Sebenarnya ini seharusnya ada guru khusus sendiri untuk yang ngajarin kalian animasi 3D. Seharusnya ya. Mana ada yang untuk yang di gamenya ada itu sebenarnya. Detail banget ada kemarin tuh yang nge-breakdownnya. Ini tetap tangan animator bukan yang dari generate-generate yang udah ada tersedia di website gitu. Sampai dari lari tahap apa. Kadang hal-hal detail yang lain kayak tangan, jarinya itu, yang lain-lain. How much more of this can we bear? Ada sih detail-detail yang lain yang nggak bisa ini. Tuh. Kalau pakai gerakan movement asset dari website, ya selama diizinkan orang itu untuk kebutuhan project personal atau komersial nggak masalah. Terus pun balik lagi, itu udah sesuai kebutuhan nggak? Kalau nggak sesuai kebutuhan ya buat lagi kan, gitu. Itu ajanya, nggak gimana-gimana kali. Iya, yang mana yang belum paham coba di di tanya. Yang mana yang belum paham? Jangan bilang semuanya, satu-satu. Ya, buat animasi 3D. Ya, buat animasi 3D. Yang belum paham coba letak belum pahamnya di eh, silakan open mic. Itu yang bagian gerak-gerakin gitu kan ada banyak kali tuh yang saya kasih tahu. Oh, riggingnya ya. Sama sekali nggak paham di situ, Sir. Nah, itu nanti kita pelajarin, tenang aja. Tenang aja. Ini yang banyak yang dipilih ini ya. Ya. Iya, pokoknya bagian situ semua lah saya sama sekali nggak paham. Oh iya. Memang awalnya sih bikin pusing, nggak paham gitu kan. Nanti ini ada tahapan kita belajarnya nih, satu-satu. Satu-satu. Jadi ini untuk sekedar perkenalan aja, jangan diambil pusing. Nanti diambil pusing salah down kan. Bentar ya, mana ya? Waduh, nggak ada ininya. Workspace location. Oh ini. Misalnya di sini ada rig layernya. Cuman kita mau pilih hand mana hand? Arm tweak fingers. Misalnya terlalu banyak nih. Tuh kan. Kita hidden dulu. Apa memang jago apa nih? Bentar ya. Oke, kita off kan. Mana lagi yang belum off kan?
Oke, kita off kan. Misalnya mau pilih tangan nih, finger detail, finger. Tuh, kok saking banyaknya ya. Nah, ini itu bisa kita hidden. Nah, ini ada namanya di rig layer. Ada juga tools yang memudahkan. Sekali lagi toolsnya itu market apa ya kemarin saya jumpa namanya rig apa gitu. Jadi rig rig bentar ya, bukan auto rig, tools untuk animator sih. Jadi ngeklik ngeklik milih objek yang mau diganti gerakan itu nggak perlu pusing yang kayak tadi gitu. Karena ini terlalu banyak nih, terlalu banyak. Terlalu banyak. Ini bisa kita hidden yang dari sini nanti. Jadi ini ada fungsinya masing-masing. Kalau kita cobain aja, nanti berasa nih. Kalau misalnya kita klik box ini, ini untuk gerakin ini gitu. Nah, itu satu-satu nanti kita pelajari. Kalau yang ini, nah, untuk gerakin ini, tunggu kita benerin dulu posisi kepalanya. Nah, itu ya. Kalau yang ini terlalu banyak ininya objek rignya gitu. Nah itu dari sininya aja itu rig layernya kita kalau terlalu rame bisa kita sembunyikan hidden. Nah, gitu aja. Ada juga tools yang memudahkan mana ya lupa. Apa namanya? Rig layer add on Blender. Oh ini bone layer manager kalau nggak salah. Oh bukan. Ini juga ini gratis. Bukan nggak tahu cara kerjanya gimana. Cuman kalau yang auto rig ini udah lengkap semuanya. Gitu. Udah lengkap semuanya. Buat rignya memudahkan gitu. Kalau light nggak tahu ya bisa dapat semuanya entah nggak versi light sekitar $20 gitu. Nah ini dia, ntar ya di penghujung. Nah jadi ini males kita ngeklik zoom in zoom outnya kan terlalu jauh. Ini bisa kita pilih uh, rignya dengan grafik user gini, nah gitu. Ya lah, tinggal misalnya klik itu ke bagian kepala. Jadi nggak perlu capek-capek zoom in zoom out, salah-salah klik gitu. Nah, gitu. Kalau buat sendiri mungkin ada caranya, cuma lumayan ribet sih. Kalau ini pakai add-on, add-on atau plugin lah. Tuh. Jadi yang untuk pertama itu jangan terlalu dipusingin, jangan terlalu dipusingin. Memang banyak kali yang harus diklik gitu, enggak semuanya sih yang diklik. Cukup satu klik yang di kotak ini, nah ini untuk gerakin tangannya gitu. Nah, dicoba-cobain aja nanti. Nah, ini untuk misalnya di sini untuk gerakin kakinya gitu. Ini kalau untuk ngangkat kakinya.
Iya, nah gitu. Itu gitu sih. Nanti nih ada tahapan belajarnya lah. Ini nggak usah diambil pusing dulu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh iya, ya, ya, nggak apa-apa. Ya, tugas akhir tetap buat animasi 3D. Nanti jam pelajaran animasi 2D-nya kita pakai untuk buat praproduksi. Sama pelajaran animasi 2D yang belum kemarin yang belum lengkap dipelajari. Yuk, ada lagi mau ditanya? Didiskusikan? Ada yang masih bingung? Atau pelongo? Atau udah panas kepalanya? Mudah-mudahan gak ada jadwal praktek. Loh, kok nggak ada jadwal praktek? Kayak ada kok nggak ada? Nggak- Sir, kapan jadwal praktek sekolah lagi? Jadwal praktek. Kabar dari sekolah itu katanya jam tanggal 9 eh udah mulai masuk sekolah. Cuma nggak tahu ya. Nggak tahu gimana perkembangan nasib negara ini COVID dan segala macamnya gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Taunya ada vaksinnya kan. Ada vaksin, ada sertifikat, boleh masuk semuanya, boleh berkegiatan lagi. Atau 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 rupanya ada hal buruk lain sehingga membuat daring diperpanjang. Kampret. Daring diperpanjang terus apa lagi ya? Ya, kayak gitulah. Ya, masuk tatap muka pakai jadwal rosternya lah. Masuk tatap muka ngapain pakai jadwal? Jadwal terpakai. Pengen sekolah seperti biasa maksudnya oh ya kok itu keputusan keputusan sekolah sama negara. Ser nggak bisa kecuali kalau tadi apa pimpinan dunia gitu kan membongkar semua seluk beluk COVID. Eh, terus ser orang dalam kalian gitu kan udah semua masuk sekolah gitu masuk sekolah atau ser jadi presidennya orang-orang luar negeri dilarang masuk gitu kan jadi Indonesia aman dari COVID gitu kan. Kita ini manusia-manusia paling bawah yang nggak punya apa ya cuman bisa komentar nyinyir mau melakukan apa-apa pun ya udah hal kecil aja. Nah itu kan hal-hal buruk kan nggak tahu udah masuk sekolah rupanya ada yang positif udahlah bubar lah udah. Ya udah yang berdoa aja berdoa semoga sehat-sehat gitu kan terhindar dari hal yang nggak diinginkan. Ya kadang kalau apa ya ada yang positif nanti
ketahuan biasanya walaupun positifnya nggak dari dalam sekolah cuma dari luar, takutnya nanti kena semuanya gitu kan. Tapi ada beberapa kantor pemerintah yang positif, cuman orang tua yang positif aja yang diisolasi, yang lain ada juga yang tetap masuk gitu. Itu tergantung kebijakan birokrasi sama atasan-atasan sananya itu. Sekalian aja pakai baju pelindungnya itu. Nah, pakai baju lab. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Kehabisan topik kita. Ya, buat animasi mudah-mudahan nggak serumit yang dibayangkan lah. Mudah-mudahan. Maunya ada guru animator 3D-nya. Sir yang ngajarin bagian-bagian teknisnya gini. Pusing juga Sir harus belajar animasi lagi. Soalnya bukan nih ya yang apa namanya. Kalau jujur Sir yang bagian ini 3D animate. Nah, itu aduh. Sebenarnya ini 3D bagian 3D animate maunya ada guru yang lain lagi yang ngajar. Ini harus Sir belajar lagi yang di sini. Nah, yang bagian di sini Sir harus belajar lagi. Bukan kebiasaan Sir di yang utak-atik yang bagian 3D animate ini. Bukan bukan nggak ada belajar dulu-dulunya. Jadi yang tercover Sir dari dulu belajar ini semua yang dari sini ke sini. Nah, yang dari sini ke sini Sir belajar. Yang sebelah kanannya itu yang 3D animate nggak gitu. Kalau yang 2D karena yang 2D karena suka gambar terus ikuti pelatihan ya udah tahu gitu kan udah terbiasa. Nah yang di sininya ini nah 3D animate nih Sir belum harus belajar lagi belum terbiasa harus belajar lagi sama rigging karakter. Nah, siapa yang mau belajar rigging kita apa namanya bareng-bareng belajar mungkin di kalian ada yang tertarik buat ngerig kita belajar entah di mana kalau udah ada nggak pandemi mau belajar di sekolah di cafe di rumah Sir atau di mana terserah. Nah, itu kan. Yang mau belajar rigging tuh. Rigging soalnya Sir baru bisa sampai ngerig seluruh badan aja nggak belum bisa sampai rigging wajah cuman dari lihat tutorial yang ada di internet kelihatannya mudah kelihatannya cuman nggak tahu setelah proses pengaplikasiannya itu sih banyak kali yang diinin panas kepala. Jadi ada kelemahan Sir juga. Kalau ada kelemahan Sir mungkin kita bisa belajar bareng-bareng. Kalau rigging sama aja sih. Kalau rigging hewan, kalau udah ada template riggingnya, ya mudah aja gitu. Di sini di Blender udah ada disediain template riggingnya. Misalnya burung, nah nih, nah, rigging burung, hewan apa lagi? Hewan kucing. Nah, ini rigging kucing. Sebenarnya nggak susah. Yang susah itu ketika ada muncul masalah-masalah
yang bikin bisa pusing sih sebenarnya. Ini rigging kuda, anjing sama kucing bentuknya sama ya. Jadi nggak ini apa namanya? Nggak banyak yang berubah gitu. Ini wolf sama anjing kurang lebih mirip. Tuh. Sebenarnya nggak susah. Yang susah itu ketika ada muncul masalah-masalah yang kadang ya udah bikin pusing. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah mudah-mudahan sih nggak ada kesulitan lagi. Gitu. Kalau udah terbiasa. Sama aja sih. Mau hewan, manusia ya awalnya mudah. Nanti muncul masalah-masalahnya itu yang kadang agak-agak tricky. Gitu. Ada tips trik yang kita biasakan. Kan dasar bilang kalau misalnya udah nggak ada pandemi gitu kan, nah itu kan masih panjang kita mana belajar trik itu masih kira-kira nanti di semester mulai mulai Desember deh, Desember atau November atau di Januari kita mulai belajar rigging. Nggak sekarang, cuman kan itu kalau udah di November, Desember, Januari mudah-mudahan udah bisa merdeka lagi lah. Ya sama-sama pusing kita, sama-sama pusing. Cuman kalau jadi hasilnya keren, terus ada beberapa ikutan perlombaan, mau ser bawa target ser. Kalau misalnya apa ada lomba di luar negeri, ikuti aja yang di luar negeri. Ya, jangan ada lagi PPKM season 2, 4, 5, 6. Ya, kelihatannya asik ya. Waktu prosesnya pusing ya. Santai aja, nggak sepusing itu nah. Tuh. Di face sekolah gimana, Sir? Apa di-upgrade lagi atau gitu aja? Oke. Kemarin mana ya? Bon-bonnya. Jadi kemarin Sir sama kepala sekolah udah berbagai macam toko komputer di Medan Komputer ataupun Merak Jingga. Beli prosesor harus beli sama motherboard gitu kan. Padahal Sir pengennya bukan itu motherboardnya, pengen yang lain. Rupanya harus dibelikan motherboard yang barang nggak laku kan kampret. Itu satu kurang ajar tuh yang orang sana. Karena barang nggak laku dikasihnya kayak gitu. Terus beli GPU juga harus sama motherboardnya. Soalnya masalahnya ini satu toko nggak ada GPU, toko yang lain ada tapi harus sama motherboardnya gitu. Jadi ada dua motherboard ngapain gitu kan mubazir gitu. Jadi satu terbengkalai gitu. Jadi waktu itu sulit nyari barangnya, barangnya langka, lagi pada naik-naiknya gitu. Ya, udah inilah. Kemarin Ser yang menentukan spek spek komputernya mau gimana kan. Susah dapetinnya. Harga GPU yang GTX kemarin tuh incarnya GTX sih. 1650 ya. 1650 Super Ti. Kalau tahun lalu 2018 2019 mungkin harganya 4 juta ya, 4 jutaan gitu. Mungkin sekarang 7 juta, 8 juta. Itu pun barangnya nggak ada kosong. Nah, susah sekarang.
Ya, kata koko-koko toko komputer sana, GPU-nya itu udah kayak emas, barang langka. Jadi dikasih pegangnya kan. Nah, kau pegang nih katanya. Nah, rasanya itu barang langka itu. Sama dia ada pula gitu. Cuman nggak pala banyak. RTX aja, iMac, pukulkan, Oma pakai Core i9. Itu pribadi aja kalau pakai kayak Core i9 sama RTX. Budgetnya mau berapa itu? Satu misalnya satu budget kalau pakai yang spek high spec taruhlah 20 juta kali 10 komputer. Eh, taruhlah 15 sama kalian. 300 juta. Padahal satu orang makanya satu itu. Sebenarnya enggak ini sih. Over budget. Kalau untuk masih yang belajar cukup budget sekitar 10-12 juta. 14 lah, 14 maksimal. Alah. Jadi untuk yang jebol listrik sekolah nanti. Apalagi 10 komputer. Berapa watt itu? Mungkin nambahin 10 entah 15 unit sih. iMac. iMac barang mahal, speknya masih standar. Kalau mau yang speknya di atasnya lagi, ngerogoh kocek yang dalam, ngerogoh kantong yang dalam. Tiga puluh 90 jebol lah listrik sekolah. Ya, iMac-nya cuman satu. Ada iMac-nya dipakai anak TV. Cuma satu iMac-nya. Spek tinggi-tinggi listrik jebol, ini nggak usah lah. Selama bisa dipakai, nanti ada cara ngakalinnya tuh untuk mau ngerender. Ada pakai namanya render farm. Jadi file 3D kita diserahkan sama komputer, support komputer yang ada di luar sana. Jadi file animasi kita di render sama ya cuman kita harus bayar ininya lah, bayar jasa sewa ngerental untuk ngerender. Jadi komputer sana itu satu ini satu rak bisa aja 10 GTX 1080 itu udah kenceng banget tuh. 1080 di dalam 10-10-nya hidup gitu. Jadi 10-10-nya dipakai untuk ngerender. Itu bentar aja ngerendernya. Cuman ya jebol lah kok sama kita listriknya gitu. Mulai listrik kita jadi 5 juta per bulan. Ini ada macam-macam ya render farm. Macam-macam um, platform untuk ngerender. Jadi kalau istilahnya ngerender farm tuh komputer orang tuh di sana kayak gini-gini. Tumpukan komputer-komputer gini. Biasanya komputer-komputer support dipakai untuk ngerender. Nah, base render farm.
2021. Rak-rak komputer server gini untuk pakai ngerender. Studio-studio besar kayak ya studio entah yang di Indonesia aja pun pakai render farm untuk ngerender hasil animasinya, apalagi untuk yang 4K itu. Jadi rak-rak komputer gini itu yang adalah jasa-jasa render farm gini ya. Jadi komputer itu tetap yang mencukupi biasa aja gitu kan. Masalah ngerender diserahkan ke render farm. Jadi render farm tuh misalnya satu rak komputer gini ada 10 GPU di tandem. 10-10-nya hidup 1 2 3 4 5 6 7. Ini berapa? 8 kayaknya. 8. Ini enggak hitungan. Biasanya gitu di render farm. Nah, kayak gini rak dalaman komputernya. Buat anak MTD. Enggak. Kata siapa? Enggak tahu, Sir. Kok iMac? Sebenarnya iMac tuh menang eksklusifnya. Serda pernah nyoba dulu di waktu ngantor. Ya speknya ada yang lumayan, tapi harganya mahal. Kalau mau yang speknya tinggi, logo kocek lah dalam. Jadi istilahnya dengan harga iMac yang biasa aja, kita bisa dapat kalau dengan rakit komputer apalagi yang 3D ya, kita bisa dapat spek yang lebih gitu. Itu. Terus pun di 3D jarang-jarang sih orang make iMac, jarang-jarang. Ada juga, cuman jarang. Karena masalah renderan itu orang sering pakai Windows ataupun Linux gitu. Walaupun ada Mac, ya biasanya itu di Pixar ya. Orang tuh softwarenya eksklusif tersendiri. Makanya orang itu ngembangi sendiri tanpa dijual gitu. Tergantung studio masing-masing. iMac-nya di ruang kepala sekolah diasingkan. Berapa bias sewanya? Tergantung sih. Kalau kita buat Full HD kadang bisa 0,15 dolar per 1 jam atau per 30 menit. Tergantung ya, tergantung lama kita komputernya komputernya memproses gitu. Nanti ada cost hitung-hitungannya sejam berapa gitu. Di website masing-masing ada hitungan render costnya sih. Nih, calculate cost. Ngerenderin pakai apa? CPU atau GPU? Misalnya GPU. Aplikasinya pakai Blender. Render engine-nya Cycle. OBH ini apa nih? 0,54. Misalnya kita ngerender ada berapa ratus frame. Render animasi ya. Misalnya ada berapa ratus frame. 500 frame, render time 5 menit per frame. Kita full HD aja gitu kan. Jadi nggak sampai lebih dari 5 menit. Kita bisa pakai mau GPU apa Nvidia GeForce atau Quadro. Biasanya Quadro yang paling kencang atau GeForce. GeForce cari yang
RTX 2000-an. Misalnya RTX 2080, mau berapa jumlah yang kita pakai, misalnya 4. Oh, rupanya besar juga biayanya. Total hampir $468. Kalau pakai yang mode rendah sih, oh rupanya lumayan ya. Ada yang murah, ada yang mahal, nggak tahu. Tergantung tergantung penyedia jasa render farm masing-masing. Kalau di sini tuh rupanya lumayan mahal. Mining Bitcoin, Bitcoin terjun kayaknya. Terjun Bitcoin, terjun bebas. Rencana Core i5 itu udah 6 core dan 12 thread. Itu udah lumayan ya, lebih dari spek laptop Ser yang generasi sekarang. 6 core 12 thread, kalau punya Ser 4 core 8 thread. Graphic cardnya 1650 GTX 4 GB. Hmm, apa lagi ya? Pakai SSD, terus ya itulah yang standarnya kayak gitu. Sisanya kan standar semuanya. Audio, nah, kemarin udah diajukan sih. Anak film juga butuh rupanya. Jadi sama-sama. Mudah-mudahan karena ada dua jurusan yang membutuhkan ruang audio, mudah-mudahan cepat diadakan gitu. Itu buat semua unit, sir. Maksudnya semua jurusannya. Sepertinya iya. Kecuali tadi kalau sekolahnya rezekinya lagi berlebih, ada sponsor atau apa, mungkin ruang multimedia komputernya dipisah sama ruang film. Itu buat semua unit. Ya, yang tadi yang saya sebutkan prosesornya, GPU-nya, em, apa ya? Ya, buat semua unit lah yang saya sebutkan tadi. Nggak gitu. Kalau dulu sebenarnya hmm, sama guru film sebelum Ser masuk itu juga udah diajukan. Udah 2 tahun belum dibuat kan. Nah, terus terakhir terakhir karena Ser masuk terus butuh Ser bilangin juga sama kepala sekolah butuh suara apa ruangan dubbing. Nah, karena kan animasi itu butuh dubbing. Jadi mudah-mudahan cepatlah diajukannya gitu. Karena pun kepala sekolah juga udah tahu kan kalau animasi nggak ngambil audionya nggak dari kamera gitu, buat lagi gitu dari ruangan audio tersendiri. Nah, nggak lah. Insya Allah kalau sama Ser cepet di iniin. Baru masuk kemarin aja untuk beli pen tablet dan dibeliin ya. Mungkin kalau pen display belum lah, terlalu mewah gitu. Maksudnya perlahan. Ya nggak apa, nge-lag nggak apa. Hmm, jadi gitu, jangan negatif thinking dulu.
Sampai trauma ya. Ser nggak tahu kayak mana kejadiannya. Ya wes lah, Ser nggak mau tahu. Terlalu terlalu apa ya? Bahasanya sensitif, bisa merusak hablum minanas. Apa hablum minanas? Hubungan antara manusia. Nah, itu bisa jadi itu. Betul yang dibilang si Nasla. Ya, tahunnya sekedarnya aja sih. Cuman sampai si Haikal bilang bikin trauma ya. Itu traumanya di kalian atau gimana? Ser nggak tahu gitu kan. Kok bisa sampai gitu? Atau masalah kalian gimana dulunya? Membicarakan hal-hal negatif sebenarnya kurang asik sih. Yang buat animasi aja sebenarnya, hmm, yang buat animasi kan kalian belum ada hasilnya gitu. Sebenarnya Ser minta pen tablet. Karena ini cuma cara meyakinkan ke pihak sekolah aja sih. Seorang guru meyakinkan, oh itu kira-kira dibutuhkan nggak? Kasihlah alasan-alasan yang tepat kenapa dibutuhkan itu kan. Jadi sehingga berpikir gitu, oh ini ternyata dibutuhkan banget. Ya udah dilaksanakan, dibuat, diadakan gitu. Kelas 12 ada fisika. Oh ya, ada fisika lagi kalian di kelas 12. Spek recommended. Yang laptop Ser sebenarnya udah lumayan rekomen ya, laptop Ser. Nah, udah lumayan rekomen. Bisa kita cek di websitenya. Hmm, mana ya? Di support, oh di download. Nanti sini ada menu requirements, hardware requirements, minimum, dual core, minimumnya nih 4 GB RAM, mouse trackpad, pen tablet, graphic card. Selalu ada graphic cardnya karena proses 3D itu butuh graphic card sama kayak main game, kan butuh graphic card. Recommendednya itu quad core CPU kayak punya Ser, Core i5 udah quad core 8 thread, 16 GB RAM tapi cuman 8 GB RAM, Full HD. Mouse-nya ya 3 button mouse. Kalian kan udah lihat punya Ser mouse yang gimana. Graphic card dengan 4 GB RAM, Ser GTX 1050 4 GB nih ya. Nah, itu udah recommend gitu. Ya, sekitarnya paling nggak budget kalau laptop Ser kemarin 12 jutaan lah. Tapi kalau sekarang kan ada lagi laptop gaming murah meriah, em, 12 jutaan itu speknya ada lebih dari laptop Ser. Nah, gitu. Yang optimalnya ya keluarin budget lebih lah. Kalau ada duitnya kan tergantung duitnya ini sekarang. Kalau ada duit 15 juta, ya udah cari yang harga rekomend 15 juta. Kalau ada cuma 12 juta ya cari yang 12 juta. Kalau ada yang 20 juta, pengen ngeluarin duit 20 juta ya udah beli yang ini. Spek yang 20 jutaan, 8 core, ya kan 8 core, 16 thread misalnya. Nah, 6 core itu udah kok laptop ada yang 8 core nggak ya? Kayaknya masih 6 core sih. Karena bikin panas laptop nanti kayaknya. Biasanya yang komputer rakitan gitu. Yang 8 core itu core i7 atau core i9. Kalau yang Ryzen 7. Ryzen 7. 32 GB RAM. 32 GB RAM.
segala macamnya. Kalau graphic card dengan 12 GB RAM, oh ini lebih dari lebih dari 20 juta. Soalnya satu graphic card yang dengan 12 GB RAM tuh yang kayak RTX 2070 atau 3070 aja udah harganya 10 jutaan. Mungkin jadi 25 juta atau hampir 30 juta untuk yang spek optimal gitu. Sekarang ada duitnya nggak gitu kan? Kalau ada, kalau nggak ada ya udah gitu. Sekarang bergantung duitnya. Kalau minimum ya palingan ngerogohkan kocek paling nggak 8 juta, 6 juta. Kalau bisa jangan kok di bawah itu, soalnya itu jadi kayak komputer kantoran. Cari yang rekomen rekomen palingan ya harganya itu range 9 juta, 12 juta lah. 9 sampai 14 juta yang rekomen harga sekarang tahun ini. Tuh. Kalau nggak ada rumah, tinggal mana nanti? Listriknya nanti dimarahi umat, jebol listrik masjidnya. Dosa disita lah. Nanti kalau udah apa namanya? Apa ya? Udah selesai COVID, ada film animasi nobar di bioskop yuk. Ayo. Gas, oke. Di sini si GV jauh dari rumah kalian nanti. Di ring road sana kalau yang anime-anime kan si GV. Bioskop lain mana ada? Itu pun kalau ditayangin di CCTV Medan. Oke, mantap. Kayaknya ini anak-anak suka jalan-jalan jauh-jauh nih. Ya nggak tahu apa yang tayang. Ya udah tahu film animasi apa. Yang penting ada muncul judulnya ini. Ya itu kok kalau udah COVID deh ini ya. Barbie Indo.